Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang kembali bersama Bapak di sini. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran PPKN kelas 8 bab 2 ya. Dimana materi bab 2 ini membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana submateri pertama ini adalah tentang makna dan kedudukan. Terlebih dahulu kita harus tahu makna Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis. Di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi negara menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 ini juga merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang di dalam alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 20 bab dan 73 pasal. Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi bisa Bapak artikan seperti ini ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat pembukaan terdiri dari 4 alinea, yang dimana 4 alinea ini terdapat rumusan sila-sila Pancasila. Lalu pasal-pasalnya terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 16, pasal 1 sampai dengan pasal 37, lalu ditambah 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini dirancang oleh BPUPKI, lalu ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, dengan naskah penjelasan telah dihapuskan berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan seperti tadi itu ya. Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1945, penerbitan resmi pemerintah Republik Indonesia, di mana ketika itu kita ketahui semua Undang-Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan Undang-Undang 1945 ini dipersiapkan oleh satu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, atau nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai, suatu badan bentukan pemerintah penjajah Jepang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945?
Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan yang demikian, di manakah letak atau kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata urutan peraturan Republik Indonesia? Jadi di manakah letaknya Undang-Undang Dasar 1945 ini? Mari kita bahas selanjutnya. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu berada paling tinggi ya, paling pertama posisinya. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu di bawahnya Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu di bawahnya yang ketiga Peraturan Pemerintah, keempat Peraturan Presiden, dan yang terakhir yang paling bawah adalah Peraturan Daerah. Lalu bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan? Ini adalah materi yang kita akan bahas hari ini. Jadi disimak dengan baik-baik ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan norma fundamental negara atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat dasar serta mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Aim Abdul Karim dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukannya sebagai sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Lalu yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki nilai universal yang lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia yang dimiliki negara Indonesia. Dan yang terakhir, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Hubungannya itu yang pertama adalah penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud proklamasi dan harapan pembukaan UUD 1945. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan secara lebih rinci dari cita-cita bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila. Lalu yang ketiga, pada alinea ketiga terdapat pernyataan proklamasi yang memperkuat hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, sampai di sana materi pertemuan hari ini anak-anak. Semoga kalian paham dengan materi ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup kelas ya. Sekian hari ini materi yang Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sehat selalu.